Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Iksanuddin dari kelas Penyias 2C NPM 1921911112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar motorik. Pada dasarnya, belajar gerak atau motoric learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu, Smith menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang dipengaruhi atau diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Menurut beberapa para ahli, menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan dan pengelolaan pemahaman tersebut. Yang selanjutnya, menurut Muhammad Surya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru dari keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi kesimpulannya, belajar adalah perubahan dari diri seseorang. Yang selanjutnya, prinsip perkembangan motorik. Prinsip utama perkembangan motorik pada anak usia dini adalah mengkoordinasi gerakan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Dan ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Bouchard. Yang pertama, kematangan saraf. Kemampuan anak melakukan gerak motorik sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, saraf-saraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Pada usia kurang lebih 5 tahun, saraf-saraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besar mengontrol gerakan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan berlutut. Berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus yang mengontrol kegiatan motorik halus, seperti menggunakan jari-jari tangan untuk menyusun puzzle dan memegang pensil atau menggunting membentuk dengan plastisin atau tanah liat. Yang kedua, ada urutan. Pada usia 5 tahun, anak telah memiliki motorik bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat,
mengendarai sepeda, dan lain-lain. Urutan pertama disebut perbedaan yang mencakup perkembangan secara perlahan dari gerakan kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Yang selanjutnya urutan kedua adalah keterpaduan, yaitu antara kemampuan dalam menggabungkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerakan yang baik, seperti berlari dan berhenti, melempar dan menangkap, maju dan mundur. Yang ketiga, motivasi. Teori hedonisme yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu juga teori naluri, yaitu motivasi di dalam diri manusia. Motivasi ini bersifat alami dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat motivasi seseorang, semakin cepat dalam memperoleh tujuan dan kepuasan. Begitu juga dengan anak, kematangan motorik memotivasi anak untuk melakukan aktivitas motorik dalam lingkup yang luas. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, dari aktivitas yang meningkatkan dengan tajam atau lebih cepat. Yang selanjutnya, anak-anak seakan-akan tidak mau berhenti melakukan aktivitas fisik menggunakan otot-otot kasar atau halus. Motivasi yang datang dari dalam diri anak perlu didukung dengan motivasi yang datang dari luar. Misalnya, memberi kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan gerak motorik serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman perkembangan gerakan merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya dari latihan dan pendidikan gerak pada usia dini. Lebih ditunjukkan bagi pengayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira dari seorang anak. Yang selanjutnya, yang kelima, praktik. Beberapa kebutuhan anak pada usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak-anak tersebut menurut Basher dan Reader adalah yang pertama, ekspresi melalui gerakan. Yang kedua, bermain sebagai bagian dari perkembangan anak. Yang ketiga, kegiatan yang berbentuk drama. Yang selanjutnya, kegiatan yang berbentuk irama, yaitu seperti bernyanyi. Yang selanjutnya, banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Yang selanjutnya, aspek-aspek belajar gerak. Tim penulis CRI 1997
menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang menilai berkembang, tapi rentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Meskipun memiliki rentan konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dalam kegiatan yang memuatkan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama jika topik yang diajarkan bagi mereka. Permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel. Pada usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan gerakan fisik yang sangat aktif. Energi mereka seolah-olah tiada habisnya. Pada usia 5 tahun, rentang konsentrasi anak menjadi agak lama. Kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Anak dapat memusatkan diri pada tugas-tugas dan berusaha selain memenuhi standar mereka sendiri. Secara fisik, pada usia ini fisik anak yang lentur dan tertarik pada senam atau olahraga yang teratur. Mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan secara terperinci. Deskripsi pengembangan fisik anak usia 3-5 tahun. Perkembangan motorik anak bisa dipantau dengan melakukan suatu tes. Tes yang umum dilakukan untuk memantau perkembangan motorik adalah tes Damper. Tes ini membagi perkembangan anak jadi 4, yaitu perkembangan personal, sosial, perkembangan bahasa, serta perkembangan motorik kasar dan halus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.